Halo, selamat datang di Virtual Classroom bersama saya Ayif Benawardeni. Pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana sih untuk bisa menjadi seorang leader yang baik dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan atau bisnis. Karena apa? Karena salah satu yang membuat organisasi itu berhasil, organisasi itu maju dan sukses, itu adalah punya pemimpin yang hebat, punya pemimpin yang bagus. Nah, seperti apa sih model kepemimpinan yang bagus atau bagaimana cara untuk bisa menjadi leader yang hebat dan bagus? Di sini saya memiliki 5 cara atau 5 model yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah seorang pemimpin itu harus disiplin. Yang kedua, pemimpin harus bisa mengutamakan skala prioritas, mana yang harus didahulukan, mana yang tidak. Yang ketiga, harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Yang keempat, harus bisa berinovasi untuk menciptakan hal-hal yang baru. Dan yang kelima, punya pengaruh. Nah, kita akan bahas dulu dari yang pertama, yaitu tentang disiplin. Jadi di sini pemimpin harus disiplin. Kenapa? Ya, dan disiplin ini merupakan urutan yang pertama dibandingkan hal-hal yang tadi, 4 hal yang tadi itu. Karena pertama, sukses itu terletak pada diri sendiri. Kalau diri sendiri aja nggak bisa disiplin, maka bagaimana kita bisa mendisiplinkan yang lain, kan begitu. Kalau diri sendiri aja kita masih berantakan, kita masih bingung, kita harus seperti apa menatanya, bagaimana kita bisa menata sesuatu yang lebih besar lagi. Gitu. Jadi intinya adalah betapapun berbakatnya orang itu tidak akan bisa mencapai potensi yang maksimal jika dirinya sendiri tidak disiplin. Disiplin bisa dari sisi waktu, disiplin dari sisi apalagi ya misalnya ya, waktu, bagaimana mengorganize sesuatu, bagaimana metode kerjanya, cara kerjanya, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi untuk yang kedua, setelah kita memiliki sikap disiplin untuk diri kita sendiri, dan mungkin kita bisa menjadi inspirasi buat orang lain, supaya mengikuti yang baik dari diri kita, yaitu disiplin tadi. Yang kedua adalah kita sebagai seorang pemimpin harus bisa membuat skala prioritas. Jadi teman-teman pernah mendengar hukum Pareto di mana prinsip 80-20. Ya. Jadi yang pertama, kadang-kadang dalam hukum Pareto ini 20% orang itu mengambil 80% keputusan. Gitu ya. Jadi misalnya ada kegiatan 100, 20% dari kegiatan yang 100 itu jumlahnya, itu yang berkontribusi besar terhadap penghasilan perusahaan. Sisanya 80%-nya itu tidak. Gitu ya. Jadi hanya 20% yang benar-benar sangat berpengaruh. Gitu ya. Jadi misalnya dalam hal kebijakan, dalam hal pekerjaan, 20% hal yang kita kerjakan itu bisa memberikan 80% bagian dari kepuasan kita. Atau kita bisa kaitkan lagi dengan produk. 20% produk itu menghasilkan 80% keuntungan. Jadi kita punya 100 produk, jadi itu ya, hanya 20% saja yang bisa menghasilkan 80% keuntungan. Kemudian kita lihat dari sisi waktu. 20% waktu kita itu akan memberikan 80% apa yang kita hasilkan. Jadi benar-benar kita harus sangat selektif sekali untuk bisa memfilter apa saja yang harus kita lakukan dan waktu yang kita berikan fokus ke 20% tersebut. Gitu. Atau misalnya seperti ini, saat kita berbicara, 20% presentasi itu menghasilkan 80% pengaruh. Jadi tidak bisa kita bayangkan 1 jam itu kita bisa memberikan pengaruh, semuanya orang akan mendengar. Hanya 20% saja dari apa yang kita sampaikan, value yang kita sampaikan di presentasi kita itu menghasilkan 80% pengaruh. Gitu. Jadi pada intinya bagaimana cara kita untuk bisa meningkatkan produktivitas gitu ya. Pertama adalah kita harus bisa menentukan kelompok mana yang merupakan 20% orang dengan produktivitas terbanyak. Gitu. Kita punya berapa jumlah di suatu organisasi, kita lihat
mana orang-orang yang memiliki kontribusi yang paling besar, yang paling produktif. Kita cari 20%-nya. Yang kedua, gunakanlah 80% dari waktu kita untuk 20% orang yang produktif tersebut. Jadi nggak perlu terlalu banyak orang untuk kita ajak bicara, untuk kita ajak kerjasama, tapi kita bisa memfilter dengan mencari yang terbaik, yaitu di 20% itu tadi. Yang ketiga, gunakanlah 80% dari uang kita untuk mengembangkan 20% orang tersebut. Gitu. Karena apa? Karena di 20% orang tersebut, ketika dia sudah bagus, maka itu akan berpengaruh ya, akan berdampak diikuti oleh 80% sisanya. Kita cukup menggerakkan 20% orang yang ini untuk bisa menggerakkan 80% sisanya. Gitu. Kemudian yang keempat strateginya, tentukanlah 20% pekerjaan yang menghasilkan 80% hasil. Dan latihlah seorang asisten untuk melakukan 80% pekerjaan yang kita anggap kurang efektif. Jadi pekerjaan-pekerjaan mana yang menurut kita tidak terlalu kontribusi besar, tidak terlalu efektif, maka serahkan kepada seorang asisten untuk mengerjakannya. Gitu. Dan mintalah, yang terakhir ini, mintalah 20% orang teratas tadi untuk melatih 20% orang berikutnya. Jadi perhitungannya adalah setiap 20%, 20%. Gitu. Itu bisa membantu perusahaan untuk bisa lebih produktif dan efektif dalam bekerja. Jadi kadang-kadang kita juga harus bisa membuat suatu rancangan ya, teman-teman, rancangan prioritas penugasan. Ketika kita melihat ada penugasan yang sangat mendesak dengan waktu yang juga cukup mendesak, ya, jenis pekerjaannya mendesak dan waktu juga cukup mendesak, maka kita harus menangani itu terlebih dahulu. Tetapi ketika ada pilihan, pekerjaan ini mendesak, tapi waktunya tidak mendesak, maka kita bisa catat pekerjaan itu gitu ya di buku catatan kita untuk supaya kita nggak lupa. Oke, hari ini mungkin aku tidak harus mengerjakan ini dulu. Mungkin nanti bisa lusa atau besok dan seterusnya. Kita cukup catat dan kapan kita akan mengerjakan. Nah, mungkin kita cukup kondisikan hal seperti itu. Kemudian ketika kita ada pilihan, pekerjaan ini tidak begitu penting, tapi sangat mendesak. Nah, ini kita bisa punya pilihan bahwa pekerjaan itu kita bisa delegasikan kepada orang lain atau kepada asisten kita. Karena sebenarnya tidak begitu penting, tidak terlalu kita yang harus mengerjakan, tapi ini harus dikumpulkan misalnya ya. Gitu. Kemudian ada pekerjaan yang tidak penting dan juga tidak mendesak. Tetapi pekerjaan ini ya harus dikerjakan dan itu berulang. Maka kita juga bisa membuat suatu sistem, suatu metode bagaimana caranya supaya pekerjaan yang berulang ini monoton bisa tetap terkerjakan, tapi juga hasilnya juga baik. Kita bisa bikin sistem menggunakan teknologi atau menggunakan apapun yang kita bisa pikirkan. Nah, itu tadi dua hal metode dari sisi disiplin dan juga dari sisi skala prioritas. Sekarang kalau dari sisi percaya diri. Jadi percaya diri ini adalah kita harus memiliki karakter dan kredibilitas yang itu berjalan bersamaan. Terlalu percaya diri tapi kita tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kredibilitas yang bagus, buat apa gitu ya? Itu hanya omong kosong gitu ya. Hanya omong doang aja. Tapi kita punya karakter percaya diri, kita percaya bahwa kita bisa memimpin, kita bisa mempengaruhi orang, tapi itu juga tunjukkan dengan bukti kredibilitas pekerjaan kita. Itu bisa kalau itu bisa seimbang, maka kita akan bisa dipercaya dan mungkin kita akan lebih bagus lagi jalannya untuk bisa mendapat pengakuan dari orang lain dan performa kita juga pasti lebih bagus lagi. Gitu. Nah, yang keempat tadi setelah adanya percaya diri yaitu pemimpin juga harus bisa melakukan inovasi secara terus-menerus. Ya, jadi caranya seperti apa? Sebelum kita memimpin, gitu ya, kita harus lihat dulu. Kita harus pelajari dulu. Kita akan berada di jenis pekerjaan yang seperti apa, di posisi yang seperti apa. Lihatlah dulu sebelum memimpin, pelajari dulu. Punyalah impian untuk menjawab kebutuhan orang lain. Jadi ketika kita menjabat, kita harus tahu dulu sebenarnya ini apa sih goalnya.
mereka tuh menginginkan apa sih? Mereka tuh membutuhkan apa sih anak buah saya ini? Gitu. Kemudian selain itu, siapa lagi yang berkaitan dengan pekerjaan ini? Selain ada anak buah, karyawan, mungkin kalau dalam bisnis kita punya kolega, mitra, partner, kita punya konsumen, kita punya dari sisi pemerintah misalnya, sebenarnya mereka itu menginginkan apa? Nah, kita pelajari dulu itu supaya nanti kita bisa mengikuti perjalannya pekerjaan ini. Yang kedua adalah kita juga harus bisa fokus untuk mendengarkan. Untuk kita bisa menggali kebutuhan mereka, maka kita harus jadi listener yang baik. Kita jadi pendengar yang baik. Begitu ya. Dan yang ketiga, kita juga harus tahu perubahan apa sih yang ingin kita lakukan di sana, yang ingin Anda lihat di situ. Dengan saya menjadi pemimpin, saya ingin ada perubahan apa? Contoh yang paling bagus itu adalah PT KAI di bawah pimpinan Pak Ignatius Jonan gitu ya. Benar-benar Pak Ignatius itu bisa memberikan perbedaan antara KAI yang dulu dengan KAI yang sekarang. Dia bisa menunjukkan pada kita secara terang gitu ya, bahwa ini loh perubahan-perubahan yang saya lakukan di sini, yang itu bisa berdampak baik bagi semuanya, dan kepuasan performa menjadi PT KAI ini lebih bagus saat ini, kan begitu. Itu adalah tugas seorang pemimpin, teman-teman. Dan yang berikutnya adalah kita juga harus punya pengaruh. Seorang pemimpin kalau nggak didengarkan, kalau dia itu nggak dianggap, diabaikan, so bagaimana cara dia memimpin? Bagaimana cara dia bisa mempengaruhi anak buahnya atau anggotanya? Bagaimana dia bisa mendorong atau mempush anggotanya untuk bisa bekerja lebih baik lagi kalau dia tidak punya pengaruh, ya kan? Jadi caranya bagaimana? Satu adalah pemimpin itu harus punya program jangka panjang. Jadi jangan spontanitas, ya udah dipikir nanti atau ya udah gimana nanti. Tapi kita dengan mempelajari dulu ya, lihatlah sebelum memimpin, kita pelajari apa kebutuhannya, apa keinginannya, apa masalahnya. Kita bisa punya goal-goal, kita bisa punya program-program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Untuk kita bisa melihat perubahan apa yang kita bisa lakukan di situ. Yang kedua adalah menghargai kepemimpinan tim daripada kepemimpinan individu. Dalam suatu organisasi itu kita tidak bisa bekerja sendirian. Apalagi dalam suatu bisnis gitu ya, kita harus berkolaborasi. Nggak mungkin kita kerjakan semua sendiri, kemampuan kita terbatas. Oleh sebab itu kita menghargai kepemimpinan tim. Jika ada masalah, maka kita harus transparan, terbuka, ya, untuk kita bisa selesaikan bersama. Jika kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, maka kita harus bisa minta bantuan kepada orang lain. Maka tidak apa-apa. Kita terus terang kita tidak mampu untuk ini, maka kita harus bisa minta bantuan. Bolehlah kita meminta tolong kepada orang lain, gitu ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita sehari-hari bisa menciptakan kebiasaan yang baik di depan karyawan atau anggota kita. Mulai dari kedisiplinannya, mulai dari cara kerjanya, menentukan prioritas, bagaimana cara kita mengkomunikasikan dengan baik, gitu ya, percaya diri untuk memimpin dan segalanya. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan sehari-hari ini yang baik di dalam perusahaan, di internal perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana caranya supaya kita bisa nantinya meninggalkan organisasi dengan integritas. Integritas di sini ya bagaimana jejak-jejak yang kita tinggalkan itu satu hal yang baik dan mungkin harus dilestarikan atau harus diteruskan. Kejujurannya, kemudian kecepatan dalam bertindak, responsif, kemudian transparansi gitu ya. Kemudian banyak lagi hal-hal yang kita harus bisa meninggalkan hal-hal yang baik. Dan mungkin juga yang penting adalah kita harus bisa membuat regenerasi. Ketika kita tinggalkan organisasi ini, maka harus ada yang melanjutkan untuk memaintain yang baik dan mengubah sesuatu yang jelek menjadi yang lebih bagus. Melakukan improvisasi. So, sebenarnya untuk menjadi seorang founder itu apa yang harus dibuat atau harus dimiliki, harus ditumbuhkan, ya. Ada founder mentality, beberapa hal ya yang harus kita miliki. Yang pertama adalah harus memiliki misi yang besar dan juga cara berpikir jangka panjang. Yang kedua,
founder ini atau pemimpin harus terobsesi dengan yang terjadi di lapangan. Jadi jangan hanya menunggu laporan dari anak buah, sekretaris, manajer, tapi kita harus bisa melihat sendiri apa yang terjadi di lapangan. Yang ketiga, memiliki rasa tanggung jawab yang besar kepada organisasinya, kepada Tuhan, karena kita bekerja ini juga termasuk ibadah, kepada sesama manusia, kepada Tuhan, kepada lingkungan sekitar, alam, dan lain sebagainya. Itu tadi adalah poin-poin penting ya teman-teman, bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, bagaimana mental kita untuk bisa menjadi seorang founder, pemimpin, bos, leader, dan lain sebagainya. Dan ketika kita sudah memiliki faktor-faktor tersebut tadi di atas kriteria tersebut, maka untuk jalan ke depan itu akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat dalam mencapai target yang kita inginkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya atau di video selanjutnya. Bye.